Bab 1459, semuanya sudah diatur. Melihat pemandangan ini, Dewa Tua di bawah tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sander Ye benar-benar dapat menekan 3000 bencana besar. Sangat keterlaluan. Dia tahu bahwa kekuatan iman Sander Ye sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan imannya begitu kuat sehingga bahkan dapat menekan bencana-bencana itu. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dewa Tua itu tertawa, adik kecil ini sungguh menarik. Di dalam nebula, setelah Sander Ye menekan bencana itu dengan kekuatan miliaran tatanan, dia mulai melahap bencana itu secara paksa. Ya, dia menelannya langsung. Garis keturunan iblis gila memiliki fungsi melahap kejahatan, dan dia juga telah mempraktikkan jalan jahat, jadi dia memiliki kemampuan untuk melahap pikiran jahat. Tentu saja, jika dia hanya mengandalkan dua hal ini, dia tidak akan mampu menghadapi bencana ini, tetapi masalahnya adalah dia masih memiliki kekuatan iman, dan itu adalah kekuatan iman yang sangat murni. Dihadapkan dengan kekuatan iman, darah, dan tatanan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya, bencana-bencana itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa ditelan dan diserap oleh Sander Ye sedikit demi sedikit. Di dalam nebula, aura jalan jahat dan aura garis keturunan iblis gila Sander Ye tiba-tiba melonjak dengan cara yang berlebihan. Dewa Tua di bawah benar-benar terkejut ketika melihat ini, karena meskipun Sander Ye tidak menggunakan kekuatan iman, dia sudah sebanding dengan ranah leluhur peradaban. Jika dia menggunakan kekuatan iman, dia akan sepenuhnya melampaui ruang lingkup peradaban kosmik ini. Dengan kata lain, Sander Ye kini telah menembus belenggu peradaban dan jauh melampaui peradaban tetesan air tingkat ke-6. Kemampuan semacam ini sangat mengerikan bahkan jika ditempatkan di alam semesta Utarna. Terlebih lagi, yang paling mengerikan adalah ranah Sander Ye tidak jelas, dan orang-orang yang bertarung dengannya tidak dapat memperkirakan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sama sekali. Dengan cara ini, mudah bagi lawan untuk menderita kerugian besar saat bertarung dengannya. Meskipun dia percaya pada Sander Ye, dia masih siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Lautan kehidupan. Pada saat ini, ada dua kelompok orang yang menjaga tempat ini. Di antara mereka ada Wu Han Sui dari klan Dao Chang. Di belakangnya, diikuti belasan orang kuat dari klan Dao Chang. Aura orang-orang kuat ini tersembunyi dan tak terduga. Kelompok orang lainnya adalah Suru dari kerajaan Brahma. Di belakangnya mengikuti seorang lelaki tua yang mengenakan jubah sederhana. Dia tinggi dan kurus, dengan sepasang mata yang tenang. Dia berdiri di sana tanpa aura apapun, seolah-olah dia tidak ada. Kedua geng itu mengetahui keberadaan satu sama lain, tetapi mereka belum pernah bertemu. Meskipun tiga kekuatan utama di alam semesta utama dulunya berasal dari asal yang sama, pada kenyataannya hubungan antara ketiga pihak tersebut sama sekali tidak baik. Lagi pula, di alam semesta utama, ada terlalu banyak konflik kepentingan di antara ketiga pihak. Akan tetapi, karena tidak ada satupun dari ketiga pihak yang mampu menghancurkan satu sama lain secara menyeluruh, perdamaian yang dangkal tetap terjaga selama bertahun-tahun. Suru menatap lautan kehidupan dan berkata, "Tetuaku, ketika aku pertama kali keluar, guru tampaknya memiliki beberapa makna tersembunyi dalam perkataannya." Di belakangnya, lelaki tua itu berkata, "Karena guru nasional memintamu untuk melakukannya, maka lakukan saja. Jika kamu melakukannya dengan baik, maka itu akan baik. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, tidak masalah. Guru nasional dapat mendukungmu." Suru berkata, "Tentu saja aku ingin melakukannya dengan baik." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. "Aku tidak pernah menyangka bahwa Gujina Seng akan begitu murah hati."
Setelah dia kembali, penguasa sebelumnya dari Istana Raja Suci meninggal dunia secara tiba-tiba, dan dia langsung naik ke posisi penguasa. Dan di seluruh Istana Raja Suci, tidak ada seorang pun yang melawan atau mempertanyakannya. Ini sungguh luar biasa. Pak tuaku, tuan muda, lakukan saja yang terbaik dan jangan terlalu banyak berpikir. Suru mengangguk dan berkata, tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin. Ini adalah kesempatan besar bagi aku. Sambil berbicara dia melihat ke arah lautan kehidupan, menunggu pemuda itu muncul. Dia sungguh penasaran dengan pemuda itu. Di pagoda kecil, Sanderye membutuhkan 30 tahun penuh untuk melahap semua bencana. Setelah melahap semua bencana, kekuatannya tiba-tiba berubah drastis, terutama jalan jahat dan garis keturunan iblis gila. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan iblis gila lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang dia tidak berani menggunakan garis keturunan iblis gila dengan mudah, karena aura jahat yang mengerikan dan kekuatan imannya agak sulit untuk dilawan. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki kemampuan khusus, yaitu kekuatan bencana. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang dalam keadaan bencana. Di dalam nebula, Sanderye perlahan membuka matanya, dan 2 bola guntur darah melonjak di matanya. Selamat. Pada saat ini, dewa tua itu tiba-tiba datang dari samping dan berkata sambil tersenyum. Sanderye menarik napas dalam-dalam, menekan semua pikiran jahatnya, dan garis keturunan iblis gila perlahan kembali tenang. Sekarang garis keturunan iblis gila itu sangat kooperatif dengan Sanderye. La menghormati dan takut pada Sanderye. Sanderye saat ini bukan lagi Sanderye yang sama seperti sebelumnya. Kekuatan imannya begitu kuat sehingga bahkan ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah kembali normal, Sanderye menatap dewa tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, sekarang kita bisa pergi ke alam semesta utama." Dewa tua itu bertanya, "Sekarang kamu akan pergi?" Sanderye mengangguk dan berkata, "Aku akan segera pergi." Dewa tua itu tertawa dan berkata, "Apakah kamu tidak takut kalau orang-orang di atas akan mengganggumu?" Sanderye tersenyum dan berkata, "Jika sebelumnya, aku tidak akan berani naik sekarang, tapi sekarang." Dewa tua itu bertanya, "Apa sekarang sudah tidak sama?" Sanderye mengangguk, "Semuanya sudah diatur, ayo berangkat." Sambil berkata demikian, dia meninggalkan pagoda kecil itu bersama dewa tua itu. Keduanya bangkit perlahan-lahan, dan segera mereka tiba di depan tirai air. Melihat tirai air, dewa tua itu berbisik, "Ini adalah belenggu peradaban yang menjebak peradaban kosmik kita." Sanderye melihat ke arah tirai air. Tirai air itu hanya ada di sana, dan itu sebenarnya hanyalah tirai air, tetapi mengandung kekuatan khusus. Kekuatan segel. Dewa tua itu bertanya, "Kamu yang datang, atau aku saja?" Sanderye memandang tirai air dan berkata dengan tenang, "La tidak berani menghentikanku." Dewa tua itu tercengang. Benar saja, saat Sanderye mendekati tirai air, kekuatan penyegelan yang terkandung dalam tirai air menghilang tanpa suara. Dewa tua itu terkejut dan berkata, "Ini." Sanderye tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu orang pertama yang datang ke aula Dewa Penguasa bersama?" Dewa tua itu menggelengkan kepalanya, "Cinta Pei pasti juga ada di sana." "Jadi, sebelum kamu datang ke aula Dewa Penguasa, termasuk aku, ada 2 orang yang pernah ke aula Dewa Penguasa." Sanderye berkata, "Salah." Dewa tua itu menoleh ke arah Sanderye, yang tersenyum dan berkata, "Ayahku dan bibiku juga ada di sana." Dewa tua itu sedikit bingung. Sanderye tidak menjelaskan lebih lanjut. Tak lama kemudian,
dia dan Dewa Tua menerobos tirai air dan keluar. Begitu mereka berdua mencapai permukaan laut, terdengar suara dari samping, "Tuan Ye, maaf membuat kamu menunggu lama." Sander Ye menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan perlahan ke arahnya. Orang yang datang adalah Wu Han Sui, dengan senyum di wajahnya. "Tuan Ye, biar ku perkenalkan diri aku. Aku Wu Han Sui dari klan Dao Chang. Aku di sini untuk menunggu Tuan Ye atas perintah Tuan muda aku." Sander Ye hendak berbicara, dan pada saat ini, suara lain datang dari seberang. "Tuan Ye." Sander Ye menoleh dan melihat Suru datang, berjalan ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, aku Suru dari Aula Guru Nasional Kerajaan Brahma. Aku menunggu kamu di sini atas tatanan guru aku." Dewa tua yang baru saja keluar tampak terkejut. Dia melirik mereka berdua dan bertanya, "Apakah kalian menungguku?" Wu Han Sui dan Suru mengabaikannya dan terus memperhatikan Sander Ye. Dewa tua itu terdiam. Inilah yang terjadi jika tidak ada orang di atas. Sander Ye melirik Wu Han Sui dan Suru, lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kalian berdua menungguku untuk sesuatu?" Wu Han Sui berkata, "Tuan Ye, kami ingin mengundang Tuan Ye untuk bergabung dengan klan Dao Chang." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, sebuah cincin penyimpanan muncul di hadapan Sander Ye. "Ini adalah hadiah kecil dari keluarga Dao Chang, Tuan Ye, terimalah." Sander Ye melihat cincin penyimpanan itu dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ada 5 nadi spiritual leluhur di dalam cincin penyimpanan itu. Dia secara alamiah akrab dengan nadi spiritual leluhur. Hanya ada satu di seluruh alam semesta tanah kuno. Alasan mengapa tanah kuno mampu menumbuhkan 3 peradaban super adalah karena urat nadi spiritual leluhur ini. Pada saat ini, Suru tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, kerajaan Brahma juga punya beberapa pemikiran." Saat dia berbicara, sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Sander Ye. Sander Ye melihat cincin penyimpanan itu dan menemukan bahwa ada 8 nadi spiritual leluhur di dalam cincin penyimpanan itu. Wu Han Sui menatap cincin penyimpanan itu dan mengerutkan kening, menoleh ke arah Suru dan berkata sambil tersenyum, "Suru, apa maksud kerajaan Brahma dengan ini?" Suru berkata dengan tenang, "Itu tidak berarti apa-apa. Tentu saja, bahkan jika ada artinya, tidak perlu menjelaskannya kepada klan Dao Changmu." Wu Han Sui juga tidak marah, dan tersenyum, "Bandingkan uang, kan?" Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan lain terbang di depan Sander Ye. Ada 5 urat spiritual leluhur di dalam cincin penyimpanan itu. 5. Termasuk cincin penyimpanan di depan, totalnya ada 12 pembuluh darah spiritual leluhur. Ini benar-benar masalah besar. Orang-orang kuat di belakang Wu Han Sui terkejut dan cemburu pada saat yang sama. Mereka semua memandang Sander Ye. Orang ini baru saja muncul dari bawah, dan dia sangat dihargai. Sebelum Sander Ye sempat berkata apa-apa, Suru tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Sander Ye. Ada 10 urat spiritual leluhur di dalam cincin penyimpanan itu. Jika ditambahkan dengan yang sebelumnya, maka jumlahnya menjadi 18 urat nadi spiritual leluhur. "Kamu gila." Orang-orang di belakang Wu Han Sui semuanya terkejut. 18 urat spiritual leluhur ini pasti dapat mengolah setidaknya 3 orang kuat di tingkat ranah leluhur. Selain itu, ini adalah jenis yang sama sekali tidak ada kelemahan. Tidak hanya itu, ia juga dapat memberi makan peradaban yang beranggotakan sedikitnya 3 miliar jiwa. Wajah Wu Han Sui tampak sedikit jelek. 18 nadi spiritual leluhur, sungguh masalah besar. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya,
dan sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di hadapan Sander Ye. Benda ilahi setingkat ranah leluhur peradaban. Begitu pedang itu keluar, alis Suru langsung berkerut. Dia tidak menyangka bahwa Wu Han Sui benar-benar akan mengeluarkan benda ilahi suci dari ranah leluhur. Benda ilahi semacam ini setara dengan orang berkuasa setingkat ranah leluhur. Wu Han Sui menatap Suru dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Melihat kejadian ini, Dewa Tua langsung mengerutkan kening mengapa orang ini tampak berusaha memancing. Pada saat ini, Suru mengeluarkan cincin penyimpanan lain. Bersambung.